gitu. Kadang kita manusia fokusnya ke kendala, ke tantangan gitu ya, ke Ketakutan ya, heeh, ketakutan, kekhawatiran, masalah, ya, khawatir, iya, nanti gimana ya, apa akan tertekan, apakah apa gitu ya, ternyata takut enggak stres gitu. gitu ya. Iya, sahur tuh nggak ada yang sambil, malas-malas gitu, nggak ada, bener-bener yang kayak Oh, seger banget gitu kan, mandi sebelum subuh gitu-gitu. Jadi, masya Allah ya sih, jadi itu bener-bener cuman isinya bersyukur aja sama Allah, "Makasih ya Allah," gitu ya. Bener-bener dulu makan juga ya, apa yang disiapin yang ada itu yang di rumah gitu, nggak ada khusus harus gimana-gimana. harus makanan tertentu ya, nggak harus Kadang kita makanan mau tertentu juga makan ya. apa gitu, nggak ada yang ya udah yang ada di rumah. Kan kita udah komitmen dari awal prioritasnya apa, prioritasnya kan akhirat daripada dunia. Prioritasnya itu pasti Allah nomor satu, keluarga gitu ya, maksudnya kita kayak yang istri kan berarti suami dulu, baru, anak-anak, keluarga gitu kan, gitu. Jadi, yang penting tahu prioritasnya itu sih, termasuk saya juga, apa namanya, misalnya ada terlibat di dakwah gitu-gitu juga tadi, suami bilang, "Ini khusus Ramadan ini apalagi anak-anak baru masuk syahadat gitu-gitu, kita fokus ke anak-anak dulu ya, kalau yang online-online kamu terima jam berapa aja juga nggak masalah," gitu kan, karena masih bisa dari rumah. Tapi kalau yang offline bener-bener dipilih banget gitu yang sampai, dan kalau bisa tadi, antara buka sampai yang tarawihnya itu kalau bisa sama keluarga gitu. Nggak Jadi, di rumah lagi ya. iya, kalau undangannya itu pas justru pas jam berbuka, justru saya banyak bilang nggak bisa sih sebenarnya gitu kan. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah syahadat," katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Anak-anak nih sahur dan berbukanya dan kehidupan sehari-harinya nih ya, maksudnya ada kendala yang berarti nggak nih? Maksudnya ada yang pertanyaan mereka atau kelakuan mereka yang bikin oh gitu ya, bikin kita gitu. Ada nggak, dokter? Iya, saya pikir juga gitu, kendala misalnya bangunin gitu ya kan, Nah, iya, eee bangun-bangun ya, soal bangun apa namanya, sahur. mereka nggak biasa bangun jam Nah, saya iya pikir juga betul. mepet-mepet ya, ya namanya lagi belajar, subuh 4:30 ya bangun-bangun jam 4 lah, cukup lah gitu ya, saya pikir gitu ya, atau 3:30 gitu. Ini malah mereka pasang alarmnya jam 3 gitu kan. Jadi kadang mereka udah selesai sahur, kita udah selesai sahur duluan gitu ya, gitu, kita baru gabung atau udah mulai sahur dulu, kita baru gabung gitu. Jadi itu masya Allah gitu dari hal-hal itu yang apa namanya, ya itu yang kita yang bener-bener nggak kira deh, Oh, benar-benar. bener-bener yang bener ya Mbak kalau apa namanya, Islam tuh ya fitrahnya manusia gitu ya. Oh, iya Saya betul. dulu mikirnya, apa akan susah gitu ya, saya sama abinya juga pikir, gimana nih ya, kami khawatir gitu ya, nanti, khawatir malah kondisi anak-anak saya itu membawa pengaruh yang kurang baik misalnya kepada anak kakak-kakak sambungnya yang udah rutin Iya dengan betul. Islam gitu ya. Tapi sebaliknya justru Allah perlihatkan kepada kami justru kebaikan itu yang justru mempengaruhi dan membawa adik-adiknya ini ke apa namanya, justru ke dalam Islam gitu yang lebih baik. Mereka belajar, mereka ngelihat contoh, itu justru justru sebaliknya gitu. Kadang kita manusia fokusnya ke kendala, ke tantangan gitu ya, ke Ketakutan ya, heeh, ketakutan, kekhawatiran, masalah, ya, khawatir, iya, nanti gimana ya, apa akan tertekan, apakah apa gitu ya, ternyata takut enggak stres gitu. gitu ya. Iya, sahur tuh nggak ada yang sambil, males-males gitu, nggak ada, bener-bener yang kayak seger banget gitu kan, mandi sebelum subuh gitu-gitu. Jadi, masya Allah ya sih, jadi itu bener-bener cuman isinya bersyukur aja sama Allah, "Makasih ya Allah," gitu ya. Bener-bener
Dulu makan juga ya apa yang disiapin yang ada itu yang di rumah gitu, nggak ada khusus harus gimana Harus gimana. makanan tertentu ya, nggak harus Kadang kita makanan mau tertentu makan juga ya. apa gitu nggak ada, yang ya udah yang ada di rumah kayak Oh, Masya gitu. Allah, Masya Allah. Oh gitu, maksudnya eh, amazing banget sih ya. Maksudnya jadi tahun pertama ini dengan keluarga dan langsung rame ya. Rame banget. Kalau buka puasa di luar harus ini Mbak reserve ya karena kan Oh iya benar-benar. 9 orang nggak bisa langsung datang. Iya benar ya, 9 orang. Masya Allah. Ini kalau misalnya berbuka itu kan anak sekolah ya, tetap sekolah ya, pulangnya cepet. Nah berbuka itu mereka ada lemes atau gimana gitu, Mama, atau gimana gitu. Teman-temannya kan pasti tahu nih, ini kan Ramadan pertama kamu gitu. Maksudnya ada pengalaman dari temennya yang ngajarin atau gimana gitu. Iya. Katanya sih teman-temannya support banget gitu ya, termasuk waktu mereka Mami, teman aku udah baca Al-Quran sampai halaman 590 berapa gitu kan. Aku masih Al-Baqarah, Mami, kata dia gitu. Oke dah, nggak apa-apa gitu ya. Terus ini kok bagus, aku lihat buku catatannya kan udah bisa tulis Arab gitu kan. Nggak, Mami, itu aku tracing temanku yang tulis, katanya dia tinggal ikutin pakai bolpen katanya gitu. Jadi supportive banget teman-temannya, termasuk juga ya itu tentang buka puasa gitu-gitu alhamdulillah sih mereka paling nanya aja sih berapa menit lagi. Karena kita mah juga sama itu Pak. Nanyanya itu paling berapa menit lagi itu sampai kita alih-alihkan kemarin juga kan kita kasih tanya jawab Nabi yang ini apa gitu-gitu terus ayo doa habis doa udah mau maghrib ayo istighfar minta ampun sama Allah gitu kita alih-alihkan gitu aja gitu kan. Balalager amat kalau kata Sunda mah anaknya balalager pada baik. Alhamdulillah. Aduh, masih berapa hari lagi nih Mas? Iya, ini berjalan 17 Ramadan ya. Masya Allah, semoga keluarganya dokter dan anak-anak bisa melewati ini dengan keajaiban-keajaiban kecil yang menurut saya pun yang ngerasa ini, oh gitu maksudnya. Ini kesenangan yang nggak bisa digantikan dengan apapun ya. Hadiahnya tuh hadiah yang benar-benar menyentuh jiwa kita ya dokter ya. Saya dengarnya maksudnya dengan cerita dokter aja sampai terharu, sampai bahagia gitu ya. Terutama saya pengen pengalaman ya dengan ayahnya yang sekarang nih. Bagaimana pasti sama dokter ngobrol dulu nih. Ada program apa Ramadan tahun ini nih untuk mengenalkan lagi ke anak-anak soal agama, terutama apa dulu yang akan diajarkan segitu. Nah, bagaimana tuh? Apa aja yang udah direncanakan dan yang sudah berjalan? Ternyata di luar ekspektasi semua nih ya kayaknya nih. Gitu. Jadi yang tahun sebelumnya beliau kan yang saya tahu ya itu beliau memang selalu bikin program challenge gitu Ramadan buat anak-anaknya gitu kan puasa dibikin kayak daily Ramadan tracker gitu jadi ada kolom puasanya nanti diconteng kalau dia nggak batal gitu atau kalau yang udah balik kan ada yang perempuan ada yang harus haid gitu dan sebagainya itu kan ternyata bolong gitu kemudian sholat fardunya gitu terus habis itu ada kolom yang baca Iqra karena ada yang masih kecil dan atau ngaji gitu khatamin Quran gitu kemudian ada yang infak sedekah buat kebaikan kemudian ada kolom sholat tarawih gitu nah sholat sunnah gitu jadi di situ mereka nanti dibuatin kalau mereka bisa isi itu full atau minimal ya 90% lah kalau ada yang masih kecil gitu kan itu nanti challenge-nya dapat hadiah gitu kan mereka lagi apa gitu nah kebetulan ya ini karena anak saya baru perkenalan juga hal yang sama sih diberlakukan gitu ayo nih Abi punya hal yang sama sama kakak-kakaknya ya. Iya, betul. Jadi checklistannya sama gitu ya? Iya, sama tapi dengan kapasitas masing-masing ya gitu kan. Misalnya yang kakak-kakaknya bisa setoran hafalan surat-surat yang lain. Nah, ini masih surat pendek gitu. Alhamdulillah sih gitu. Gitu. Atau yang masih umur 5 tahun masih Iqra gitu juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi dalam artian baca aja ya. Betul. Terus juga ada yang tadi infak, sedekah kan ada yang nggak dikasih uang. Jadi kalau masih kecil mereka ngasih makan ikan, ngasih makan kucing
gitu. Jadi Iya apa ya, namanya buat kebaikan. makan ikan sama makan kucing, iya. Iya, ya jadi apa Iya. namanya? Anak-anak Gitu. kecil ya, aku kadang nggak Heeh. kepikiran, pasti ke masjid aja, teropak masjid kan, ngasih Iya. makan ikan juga sama kucing. Iya, Oke. bisa atau siapin apa tabungan yang apa sedekah subuh gitu-gitu kan. Jadi kayak gitu sih dari abinya terapin gitu, dan memang yang diutamakan ya tentang Al-Qur'an ini ya gitu ya. Dicontohkan juga gitu oleh beliau gitu, gak cuma ngomong atau nyuruh aja gitu kan, tapi memang wah ini apa kita telat ya, kayak kami kan, saya juga kemarin sempat bolong ya karena kita apa biasa datang bulan dan sebagainya gitu kan, udah mundur tuh apa khataman Qur'annya gitu kan. Nah ini beliau terus maju, bahkan mendului lebih dari, sekarang udah bukan lebih dari 17 udah ya, 17 Ramadan gitu kan. Nah aduh ayo abinya udah segini, kita masih di sini gitu. Ini libur-libur gini biasa kita kejar gitu ya. Yang kayak gitu sih, yang apa namanya saling gitu ya, berlombanya itu ya dalam itu sih gitu. Sibuk banget dia ini Dokter Karissa dan suami ya, masuk anak-anak ya di Ramadan ini. Apa ya kan Ramadan cuma sekali gitu ya. Jadi kadang anak-anak juga bisa kayak, makanya kami agak kurangin buka bersama di luar kayak gitu-gitu, karena lebih senang apa namanya, kita lagi fokus ke anak-anak gitu kan, supaya terjaga sholat maghrib, sholat tarawihnya gitu. Karena apa namanya, kalau di mall atau gitu kan mungkin agak terbatas gitu ya, tapi kalau di rumah kita bisa berjamaah, kemudian juga bisa apa ya tadi, bisa sambil ngasih pengertian-pengertian tersendiri gitu kan. Jadi ya baru sekali kayaknya kemarin buka bersama, itu pun karena salah satu kakaknya ada yang ulang tahun gitu kan, ya udah di luar. Itu pulang juga inget ya, belum sholat Isya, belum tarawih gitu kan. Itu sempat apa aduh gimana ini, takutnya kan pada ini ya apa udah kelelahan gitu kan, nggak Iya benar, jadi iya nggak betul. sholat tarawih gitu. Tapi alhamdulillah langsung pada ngambil wudhu gitu kan, bersih-bersih ambil wudhu gitu kan, tetap sholat gitu. Jadi udah alhamdulillah gitu. Kayak Ini gitu sih. di tengah kegiatan dokter kan ya, sebagai dokter yang praktek segala macam, terus ngasuh anak-anak dengan agenda tadi sama suaminya dokter juga, kelihatan anak-anak sibuk, dokter sibuk gitu. Nah ini bagi waktunya gimana nih? Ini Ramadannya sangat berkualitas sekali nih kayaknya nih, malu nih aku nih. Iya, itu sih sama sih prinsipnya kita kan, kita semua dapat waktunya sama, sehari 24 Iya jam gitu benar, ya iya. sebenarnya gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke prioritas sih Mbak Veta gitu kan. Kita udah komitmen dari awal, prioritasnya apa? Prioritasnya kan akhirat daripada dunia. Prioritasnya itu pasti Allah nomor satu, keluarga gitu ya. Maksudnya kita kayak yang istri kan berarti suami dulu, baru anak-anak, keluarga gitu kan gitu. Jadi yang penting tahu prioritasnya itu sih, termasuk saya juga apa namanya, misalnya ada terlibat di dakwah gitu-gitu juga tadi suami bilang ini khusus Ramadan ini, apalagi anak-anak baru masuk syahadat gitu-gitu, kita fokus ke anak-anak dulu ya. Kalau yang online kamu terima jam berapa aja juga nggak masalah gitu kan, karena masih bisa dari rumah. Tapi kalau yang offline bener-bener dipilih banget gitu, yang sampai dan kalau bisa tadi antara buka sampai yang tarawihnya itu kalau bisa sama keluarga gitu. Jadi Lagi ya. iya, kalau undangannya itu pas justru pas jam berbuka, justru saya banyak bilang nggak bisa sih sebenarnya gitu, karena tadi kami masih lagi fokusin ke situ gitu, karena anak-anak masih baru banget gitu kan, lagi kita jaga banget gitu. Karena kan itu sebenarnya kayak kita dekat dengan Al-Qur'an itu sebenarnya kayak jatuh cinta yang disengaja gitu kan ya. Gitu kan. Kalau nggak bisa kita cuman ya udah let it flow aja, kalau ada waktu baru baca, itu nggak bisa. Tapi memang benar-benar harus kita siapin gitu ya, kayak pokoknya kita targetin gitu. Hari ini harus 1 juz habis minimal gitu kan gitu. Jadi harus kayak disengaja gitu. Jadi lama-lama dengan disengaja, dipaksa tanda kutip ya, kayak agak kepaksa gitu, lama-lama insya Allah jadi kayak kebutuhan gitu ya. Jadi mulai lama-lama jadi kayak malah udah nikmatin gitu ya. Jadi malah kalau kok belum baca Quran gitu atau apa, itu anak-anak jadi kayak kehilangan misalnya gitu ya. Aku belum belajar, kok aku mau hafalin surat apa lagi mami, nanyanya. Entar, kata abinya,
kita hafalin dulu bacaan sholatnya dulu gitu. Udah kayaknya dia udah mau ngejar kan surat-surat pendek tuh, ngafalin surat. Abis itu Kayaknya apa namanya ngelihat banyak ketertinggalan gitu ya. Iya. Jadi pengennya lari sprint gitu ya. langsung lari ya dia bilang Ya gitu. Allah. Mami, karena apalagi lihat temennya tadi kan udah halaman 500 berapa di depan gitu. Ini masih Al-Baqarah. Ya Masya Allah, Al-Baqarah juga kan udah banyak. Iya itu jadi itu apa namanya ya hal-hal itu sih yang apa namanya kita tadi apa semuanya tuh prioritas itu. Saya pernah di dengar gitu ya satu sharing gitu tentang prioritas itu, ibaratnya kita punya wadah itu Iya. Mbak Veta, kemudian waktu itu seorang dosen ya itu nunjukin dia memasukkan bola-bola golf dulu yang besar gitu kan, di tengahnya dia nanya apa ini full katanya gitu kan. Semua bilang udah full gitu, tapi abis itu dia masukin lagi kayak bola-bola yang lebih kecil kayak gundu gitu ya, lebih kecil gitu. Apa ini full dia bilang gitu. Tapi padahal masih bisa masuk kan tadi bola-bola kecilnya, digoyang-goyang gitu masih cukup. Terus dimasukin lagi kayak pasir gitu ya. Apa ini full? Baru full tuh kan. Jadi rongga-rongganya tuh bener-bener nggak ada yang kosong sama sekali gitu. Terus beliau nyampein gini, kalau misalnya saya balik mulai dari yang kecil-kecil dulu, baru yang sedang, baru yang besar, kira-kira cukup nggak wadahnya? Nggak akan cukup kan? Gitu. Jadi itulah maksudnya prioritas gitu. Ketika kita, iya, jadi bagus ya. betul itu saya ngena banget itu apa ilustrasi itu ya, karena dengan seabrek semua tugas kita, apalagi ibu-ibu hebat nih pasti sambil bisnis juga gitu. Nah itu jadi gimana kita bisa menempatkan prioritas-prioritas itu duluan gitu ya. Kita jadwalkan dulu kebutuhan suami, kebutuhan anak-anak dulu, acara bareng keluarga dan sebagainya. Terus apalagi ya terutama ya yang urusan akhirat ya, untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya majelis ilmu, menambah ilmu, baca buku, khatam Quran gitu dan sebagainya. Itu kita bisa prioritaskan itu dulu, di luar baru yang prioritas selanjutnya dan selanjutnya. Itu sih pegangannya. Jadi kita tetapkan. Jadi insya Allah mau pekerjaan sebanyak apapun, kewajiban sebanyak apapun gitu, bisa semua berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu harusnya gitu. Kalau kita salah aja naruh prioritas langsung nggak cukup semuanya, waktu 24 jam pasti nggak cukup gitu. Ini insight-nya bagus banget, saya suka banget nih yang dari Dr. Karissa. Masya Allah. Dari Pak dosen siapa ini? Ya memang alhamdulillah, Masya Allah ini Dr. Karissa tuh maksudnya memprioritaskan dari kesibukan di kerja, jadi istri, gimana ngawal anak-anak di awal-awal ini ya, di awal-awal hijrahnya mereka ya, kita bisa sebut begitu. Masya Allah. Nah gimana nih dokter mindset ke anak-anak soal pengalaman hijrahnya nih, syariat itu seperti apa gitu, dan tadi prioritas utamanya apa gitu ya yang dijalankan gitu. Ada keluhan misalnya apa ya, yang pertanyaan yang aneh nggak ya gitu, maksudnya soal agama ini gitu ya, pasti relatif baru ya buat mereka gitu ya. Banyak banget. Mindsetnya seperti apa nih yang ditanamkan nih ke anak-anak? Betul. Jadi namanya baru ya, dan sifatnya anak-anak itu kan sebenarnya mereka maunya yang fun gitu kan, nggak mau yang ribet berat gitu kan sebenarnya ya. Alaminya kan begitu gitu. Apalagi di hijrah dari yang terserah mau doa kapan aja, nggak perlu pakai wudhu dan sebagainya gitu kan, tiba-tiba harus mau sholat wudhu, di tengah-tengah tarawih misalnya ada yang buang angin, kita nungguin dulu mereka ada yang wudhu ulang gitu dan sebagainya. Nah itu hal-hal itu kami tanamkan bahwa Islam itu agama yang mudah, Islam itu nggak sulit gitu, Islam itu nggak memberatkan, Islam tuh pengen kita tuh sekedar kita selalu ingat sama Allah gitu ya. Nanti kalau kamu lagi sakit, kamu nggak bisa bangun juga, kamu tetap sholat, tapi nggak harus berdiri, harus kayak begini, berbaring pun boleh. Nanti orang yang benar-benar nggak bisa baring aja sakit, atau ada yang cuma ngedipin mata aja, itu udah ketika dia mengingat Allah, itu udah sholat gitu kan. Sambil yang penting kamu ingat jam sholat. Terus azan itu nggak 24 jam dikumandangkan, sebenarnya cuma buat apa, supaya kita
ingat sama Allah. Soalnya Allah tujuan kita ada di dunia ini cuma supaya kita menyembah Allah gitu. Kita diciptakan tuh untuk menyembah Allah gitu. Jadi Islam tuh justru mempermudah kalau mami aku bilang gitu, karena kita jadi diingetin. Coba kalau nggak ada azan gitu, kita lupa, kita sibuk aja, kita lupa kalau kita sebenarnya oh iya ini waktunya datang sama Allah gitu kan. Untuk ingat sama Allah. Hidup itu cuma nunggu dari waktu sholat ke sholat berikutnya. Jadi di tengah-tengahnya kamu ada ketemu masalah apapun di sekolah gitu ya, sama saudara dan sebagainya, itu sampingan aja gitu ya, karena sebenarnya yang utama tuh justru kamu harus khawatir ketika kamu nggak sholat, kamu tinggalin sholat gitu. Dan banyak waktu itu saya sampaikan termasuk tentang kebenaran Al-Quran gitu ya, kenapa kita ada tajwidnya, harus belajar cara bacanya, itu antara lain supaya bentuk penjagaan Allah gitu ya terhadap Al-Quran ini, jaga dari perubahan. Saya bilang versinya Al-Quran nggak ada yang beda-beda, sama gitu, bahkan halamannya aja kan ya, mau ukurannya kecil, ukurannya gede gitu, sama gitu ya, di halaman sini, di sebelah sini, itunya sama semuanya. Saya bilang gitu, itu Masya Allah seperti itu. Mindset itu sih yang awal-awal kita ini. Terus kalaupun kamu salah, mami aku belum hafal bacaan sholat bagian ini, ya udah Indonesianya kamu yang penting paham artinya apa. Di saat lagi sujud itu kamu lagi ngapain sebenarnya, lagi nyembah Allah. Kamu waktu ini tuh sami Allahul liman hamidah itu artinya apa gitu. Jadi kamu yakin kalau apapun yang kamu doakan bahwa Allah dengar kayak gitu. Terus habis itu waktu duduk di antara dua sujud tuh lagi apa? Kamu lagi minta diampunin dosanya, dirahmati, diberi rezeki. Saya bilang kayak gitu. Terus habis itu ya itu sih, kalau kamu belum ngerti bahasa Arabnya, coba baca Indonesianya. Lagi ngafalin juga, ini mami nggak minta, Umi Abi nggak minta kamu hafal ini buat gaya kamu udah berapa juz gitu, kita nggak bilang gitu. Tapi yang penting kamu tahu isi artinya gitu kan, kamu bisa amalin gitu, nggak ada buat sombong-sombong atau apa kayak gitu. Itu yang lebih penting gitu. Yang selalu kami doakan itu yaitu semoga mereka bisa jadi penjaganya Al-Quran gitu ya, penerus dakwah Islam. Syukur-syukur ada di antaranya yang bisa jadi imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi. Itu doa abinya seperti itu. Gitu ya, nggak tahu jalannya gimana gitu ya, kan kita doa aja gitu kan. Insya Allah ya, doa orang tua kayak terutama ibu ya, kita nggak ada hijabnya dibilang kan ya, itu saya aja selalu doa ya Allah supaya anak saya bisa menjalankan syariat Islam sebelum balik. Itu saya ngomong aja, saya nggak tahu padahal gimana caranya. Ternyata Allah kasih jalannya melalui pernikahan, melalui ada kakak-kakak sambungnya. Padahal itu juga suami saya tuh sebenarnya idealismenya dia tuh tadinya dia mencari istri beliau kan meninggal dari 2018 ya, jadi udah menduda 5 tahunan lah. Nah itu sementara ini tuh selalu nyarinya tuh yang nggak punya anak gitu ya, yang belum punya anak, supaya fokus ke anaknya 4 gitu ya, biar nggak pecah-pecah gitu. Idealnya mau yang begitu gitu kan. Mungkin juga yang idealnya kalaupun bawa anak yang udah Islam juga ya, supaya anaknya nggak terkontaminasi gitu kan. Ternyata semua kan Allah naik ya ceritanya gitu ya, yang di Allah sama Allah ya, gitu kan. Takdirnya ternyata udah punya anaknya 3 gitu, masih waktu nikah belum muslim gitu kan. Tapi ya itu, ketika kita ridho, ikhlas ya, hati yang ridho dan ikhlas dengan semua yang ditakdirkan sama Allah, itu insya Allah justru akan mendatangkan ridho Allah dan nikmat Allah yang lebih lagi gitu kan ya. Itu ya, ketika kita mensyukuri tiap nikmat sekecil apapun itu, insya Allah Allah tambahkan lagi nikmatnya gitu. Jadi itu sih hal-hal itu yang kami paling nggak tanamkan. Kalaupun mereka salah, belum bisa ini, nggak apa-apa. Allah tahu kok kamu belajar. Yang penting kamu selalu niatnya itu buat yang baik. Niatnya itu selalu ingat Allah, ikhlas karena Allah gitu. Niatnya itu aja. Masih salah-salah, Allah tahu. Mami dulu juga waktu belajar sholat, mami pakai YouTube malahan. Aku bilang gitu kan. Kalau fikihnya mana bisa ya YouTube jadi imam kan ya. Gitu. Tapi itu terasa banget doa-doa Umi dijawab. Aku bilang gitu kan. Allah kayak Umi juga kayak menghadirkan Allah banget, bergantung sama Allah banget. Waktu itu kayak nggak ada pilihan lain gitu ya, nggak bisa minta tolong ke orang lain. Saya Allah itu bacaannya nggak sempurna, gerakannya nggak sempurna, apalagi gitu ya, karena dengan ngumpet-ngumpet kan, mungkin kiblatnya juga masih nggak sesuai, agak miring dikit dan sebagainya gitu deh. Tapi ya itu di situ Allah kan melihat gitu ya gitu. Kecuali kita udah dikasih lapang, kita malah excuse gitu kan.
Allah juga tahu gitu gitu saya bilang gitu. Jadi ya itu sih hal-hal antara lain yang kami sampaikan ke anak-anak gitu, termasuk tentang aurat juga saya bilang kalau Islam kan memang diwajibkan menutup aurat yang perempuannya, bukan karena Islam mengekang perempuan gitu, nyulitkan perempuan. Justru Islam sangat memuliakan perempuan gitu kan. Kita bilang kamu kalau banyak ya, ini sering dipakai ilustrasinya, kalau makan permennya jatuh di jalan, yang dibungkus sama yang kebuka, kamu pilih mana? Yang dibungkus gitu kan, karena masih lebih aman, masih rapi gitu kan. Ya terus kalau misalnya kamu tutup buka aurat, gak cuman kamu doang yang dosa masuk neraka, nanti abinya juga ke bawah gitu, kita bilangin kayak gitu. Kasihan abi kan nanti kalau ikut gitu. Terus habis itu kita bilang, kita kena api sedikit aja sakit, panas gitu. Kalau nanti ada teman-teman yang bilang atau yang lain bilang, ngapain pakai kerudung, panas, ribet dan sebagainya, lebih panas mana sama api neraka. Itu mungkin antara lain yang sempat kita sampein gitu, sampai akhirnya mereka pikir mau langsung tutup aurat gitu, karena hal itu sempat kita sampaikan juga gitu kan, seperti itu gitu. Karena anak-anak itu kan, apalagi yang remaja itu masih banyak dengar kata orang gitu kan. Jadi jangan nanti kalau meninggal itu, kita meninggal tanggung jawab masing-masing, kita sampaikan kayak gitu juga. Ngomongnya kemana-mana pokoknya. Nanti ini kamu belum balik, kalau belum balik Abi sama Umi yang tanggung jawab, kamu gimana-gimana. Tapi kalau kamu udah balik, semua your responsibility, aku bilang kayak gitu. Jadi mereka gitu kan. Jadi jangan tinggal sholat ya. Nah nanti Abi Umi, kalau sekarang juga Abi Umi yang harus tanggung jawab. Nanti kamu ditanya siapa Tuhan kamu, siapa Robmu, siapa kitabmu, itu nanti kalau kamu itu nggak bisa bohong, nggak bisa salah jawab. Nanti kalau salah jawab, ngomongnya sampai situ loh Mbak Meta gitu ya. Kalau jawab nanti ditanya lagi, emang Abi Umi nggak ngasih tahu? Abi Umi udah ngasih tahu ya gitu ya. Abi Umi udah ngasih tahu ya hari ini. Benar Mbak, itu benar-benar kita tuh kayak dituntun Allah kali ya. Itu kalau orang gede mungkin kalau nggak dapat hidayah atau apa juga mungkin nggak bisa, nggak nyampe gitu. Sampai kita ngomong kenapa kita memuliakan Rasulullah, dan kenapa di dalam Al-Quran tuh semua, nggak ada satu nabi pun yang nggak dimuliakan sama Allah gitu, termasuk Nabi Isa juga dimuliakan di dalam Al-Quran kayak gitu ya. Kita bukan sekarang kamu pindah ke Islam berarti kamu jadi nggak memuliakan Nabi Isa, justru kamu tetap harus menghormati Nabi Isa gitu ya, karena Nabi Isa juga sholat, Nabi Isa juga ini, dan Rasulullah kenapa lebih dimuliakan, diutamakan gitu. Nanti Rasulullah itu yang nanti belain kita, Rasulullah bisa milih ada di kanan, tapi Rasulullah milih di sebelah kiri karena untuk menjagain umatnya supaya jangan ada yang masuk neraka. Nanti dikasih syafaat. Tahu nggak artinya syafaat? Syafaat tuh ini kalau kamu nggak kenal sama orang, terus kamu lewat seseorang, nanti orangnya yang bilangin, oh kamu ini, dia itu baik kok, dia rajin sholat, nanti jadi kamu boleh ketemu. Jelasin sampai begitu. Sampai itu benar-benar sampai pas kita udah selesai jelasin tuh sampai yang, kok bisa ngomong gitu tadi ya, mudah-mudahan anaknya ngerti ya, kayak gitu, sampai yang kayak gitu, sampai ya udah Allah lah gitu yang kalau sampai bikin mereka memahami gitu ya gitu. Jadi benar-benar kita sebagai orang tua betul-betul minta dituntun gitu ya sama Allah gitu kan. Mungkin ya nggak bisa semuanya juga kita langsung sampaikan brek gitu ya. Mungkin bingung, apalagi untuk anak saya gitu ya yang bener-bener dari luar gitu kan, bener-bener sama sekali nggak ngerti gitu, dari nol banget gitu. Tapi ya itu Masya Allah gitu, bener-bener itu kelembutan dari Allah, hidayah Allah lah buat mereka bisa memahami gitu ya. Kadang kita tahu banyak tapi mulainya dari mana itu kan nggak tahu kan. Untuk situasi ini sampaikan yang mana gitu kan, itu yang kita sulit. Ada pertanyaan aneh nggak dari anak-anak yang sejauh ini, itu pertanyaan teraneh gitu, ada nggak dokter? Kayaknya seru deh. Yang sulit dijawab gitu misalnya. Banyak yang sulit, banyak gitu. Contohnya banyak. Kadang yang sulit tuh Pak, awal-awal tuh mereka malah sempet ya, setelah tahu itu tuh mereka tuh sempat bahas tentang Mami, you know what, berapa jumlah penduduk agama apa yang terbesar di Indonesia, yang terbesar di dunia, jumlahnya itu mereka bisa sebutkan gitu. Saya pikir kenapa kamu cari tahu tentang itu, yang saya tanyakan itu ya. It's okay Mami, it's fine gitu, kayak dia kayak ngomong kasih tahu, tapi saya kayak tahu dia maksudnya dia dengan logika sederhana mereka, kalau lebih banyak itu mungkin lebih benar gitu mungkin ya. Ya gitu mungkin ya gitu. Terus
pernah juga waktu kecil itu salah satu anak saya tuh yang pertama itu sempat saya tuh dipanggil ke sekolah gara-gara gurunya bilang waktu pelajaran agama itu kan dia karena kelas internasional terus pas kelas agama tuh mencar gitu yang hari Jumat yang Islam kan Jumatan yang Kristen ini dia nggak mau pisah kelas gitu dia tetap stay di kelasnya terus gurunya bilang kenapa stay di kelas kenapa kita berpisah kata dia gitu malah kenapa we separate gitu terus habis itu iya soalnya ini lagi kelas religion gitu kan lagi kelas agama apa gitu kan terus oh ya what is religion dia bilang gitu terus dia nanya who made religion siapa yang buat religion agama gitu kan terus kan udah jelasin sama gurunya terus kalau emang itu buat menyembah Godnya kan cuma satu kenapa kita harus different way iya caranya harus separate harus beda-beda pertanyaannya itu umur 2 itu nanya itu umur 2 tahun ya, sampai saya tuh itu dipanggil ke sekolah jadi sama missnya mami sorry tadi Ele ya anak saya yang pertama tuh nanya ini saya juga kaget saya bilang gitu masa nanya kayak gitu miss iya mami saya takut saya nggak memuaskan jawabannya tolong di rumah dijelaskan lagi ya gitu itu anak kebayang ya masa itu cerita umur 2 gitu jadi kebayang pertanyaannya saat sekarang umur 11 itu banyak banget sampai ya tentang Nabi Isa dia logikanya dia logikanya dia tuh masya Allah gitu yang saya mikir aduh kadang kalau nggak bisa jawab ntar ya mami cari dulu jawabannya takutnya salah jawab gitu kan karena dia ingat banget abis itu kan gitu kan semuanya itu yang tadinya pertanyaan umur 2 kebayangnya kalau misalnya itu anak-anak lagi pada ngumpul gitu diskusi just anak-anak aja gitu ya itu adik-adiknya nanya sama kakaknya apa aja kayaknya diskusinya menarik ya betul sampai saya pernah apa namanya ya sampai ada kesimpulan mereka sendiri lagi di sana apa sampai terakhir ada so there's no crossing dia sebut gitu ada tentang salib itu segala macam itu sampai mereka yang sembuhkan sendiri gitu sampai saya gitu kan apa namanya ya apa bahwa sebenarnya Nabi Isa kan nggak disalibkan tapi kan yang diserupakan gitu segala macam dan sebagainya jadi masya Allah gitu sampai juga kita juga nggak ajarin mereka untuk benci gitu kan dengan yang nggak sama gitu kan dengan keluarga juga yang masih belum dapat hidayah kita selalu bilang kita tetap sayang kita tetap respect sama oma sama anti saya bilang gitu karena apa namanya justru kita harus doakan mereka gitu kan supaya dilembutkan hatinya bisa sama-sama kita so itu yang kita prinsipnya gitu kan waktu itu saya cerita juga sekarang orang suka kebalikan ya kan kadang mereka yang justru ngeliat kita juga kasihan gitu ya pindah ke Islam misalnya gitu kebalikannya justru kebaliknya saya juga bikin mereka bangga terus bangga jadi muslim gitu kan karena hidayah itu mahal nggak semua orang dapat petunjuk untuk balik ke Islam kayak gitu ya kalau ada orang yang anggap kamu malah kamu rendah kamu jelek kamu apa dengan pakai kerudung misalnya dengan kamu jadi Islam kamu jadi nggak sama dengan mereka atau gimana it's okay gitu ya kamu justru harus bangga kamu jadi Islam gitu karena ya justru kamu udah balik menyembah Allah yang benar gitu ini nggak ada di dalam kitab manapun yang mengatakan bahwa apa dina indalohi Islam ya gini sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ya Islam saya tunjukin ayatnya saya tunjukin lagi bahwa ketika di surat Toha bahwa Allah itu bilang iya ini aku Allah sembahlah aku gitu kan ya kita harus nyembahnya Allah gitu yang antara lain gitu ya dari banyak hal yang kami cerita biasanya tuh justru ngomongnya nggak di momen serius di perjalanan gitu kan lagi menunggu waktu berbuka dan sebagainya gitu malah banyak quality time-nya iya lagi makan lagi di perjalanan kayak gitu kayaknya kebayang bakal ada maksudnya ribuan pertanyaan lagi yang bikin dokter Karissa pastinya jadi mau nggak mau kitanya harus belajar. Tenang kan sekarang udah ada imamnya, biar beliau yang jawab. Oh iya benar juga. Kalau bingung kasih aja sama papanya. Kemarin juga gitu tuh ketika anaknya nangis gitu kan langsung manggil anak yang kedua, tolong panggilin Abi minta bala bantuan. Udah
pada bingung ini udah ada nih imamnya ya, silahkan. Ya, Enggak. alhamdulillah ya, berbagi beban. Ya. Oh ya, ini ada hal menarik apa yang bagi anak-anak Dokter Karissa yang jadi apa ya, perhatian mereka, misalnya mereka lebih senang ke mempelajari sholat atau enggak lebih senang ke kepo banget sama baca Quran, atau enggak dia kepo banget sama nabi-nabi dan rasul, apa yang bikin kepo banget nih anak-anaknya dokter nih? Iya. Hal apa yang Karena kami excited, mereka excited gitu? masih perkenalan kan, jadi yang kami selalu utamakan tuh pokoknya jangan tinggal sholat, jangan kita bilang. Jadi sholat itu yang mereka terus nambah-nambah terus hafalan bacaan sholatnya gitu kan, udah sampai mami aku udah sampai doa di antara dua sujud gitu. Ada yang baru sampai bentar lagi ruku. nyampe, udah beres atau bentar lagi. Iya gitu, karena itu kan dipakai tiap hari gitu kan. Iya, betul. Bilang, udah bacaannya hafalannya tuh kemarin kita hentiin sampai udah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dulu gitu kan. Udah dia mau lanjut lagi, mami aku mau ngafalin surat apa lagi, ntar dulu bacaan sholatnya dulu gitu kan. Kita abinya bilang gitu, udah bacaan sholat dulu, bilang gitu, karena kan itu dipakai setiap saat. Nah memang Al-Quran mereka seneng banget, sampai ini saya juga nggak ngira ya, Masya Allah gitu, dari celutuk-celutuk mereka itu ya kita tahu mindsetnya mereka kan ya. Jadi dia ngelihat di HP kami kan ada foto saya sama abinya kemarin ke Mekah ya, ada Ka'bah. Mami ini apa? Ini Ka'bah nak. Nanti kamu sekarang nanti udah bisa ikut. Kalau kemarin belum bisa ikut. Kalau nanti insya Allah doain ya kita sama-sama bisa ke sana. Saya bilang gitu kan. So, oh iya mami, ini yang warna kuning ini emas loh nak, dari benangnya benang emas gitu kan. Oh iya mami, gini-gini. Terus berapa jam mami ke sana? Ya 8 jam. Saya bilang gitu-gitu. Terus habis itu oh iya, saya baru mau bilang nanti daripada dia mikir 8 jam lama di jalan, nanti biar tidur aja. Saya udah sempat gini, tangan saya mau bilang nanti bawa bantalan leher gitu ya, saya mau ngomong gitu tadinya, tapi saya nggak jadi ngomong gara-gara dia ngomong, oh iya kalau gitu aku mau bawa Al-Quran ya mami, mau baca di jalan. Saya kan kaget ya, saya pikir mau bawa buku cerita, mau bawa buku mainan lah gitu ya, saya aja mikirnya mau bawa bantal leher gitu. Itu ternyata Masya Allah dia bilangnya nanti aku bawa Al-Quran ya mami. Jadi di sisi saya, oh itu aja udah alhamdulillah gitu ya, maksudnya oh iya berarti di hati dia itu memanfaatkan waktunya untuk baca Quran gitu ya, berarti kan untuk tadi tentang sholat gitu. Masih excited semua karena masih baru ya. Maksudnya kemarin teka-teki nabi-nabi kan sesuatu yang baru bagi mereka. Iya. Yang semuanya Masya Allah. Pas nabi-nabi itu yang jawab kan kakak-kakaknya terus kan. Dianya juga nggak bisa jawab kan. Aku nggak ada yang tahu, aku nggak ada yang bisa jawab. Oke, sampai digituin kan. Sampai dikasih yang gampang-gampang, akhirnya yang mereka udah hafal. Sholat ini berapa rakaat? Sholat yang rakaatnya ganjil apa? Gitu-gitu. Itu bisa jawab. Tapi kalau yang nabi ini, yang nabi yang begini, nabi yang itu mah nggak ada yang bisa jawab. Dia sedih, nggak ada yang bisa jawab, yang jawab kakak-kakaknya terus. Wah seru banget beneran deh ini Masya Allah. Ini anak-anak Solisa ya, semua perempuan deh. Soli ya, ada yang laki ada yang perempuan. Perempuan 4, laki perempuan 4, lakinya 3. Ya Allah, seru banget ini 9 orang sekeluarga ya. Alhamdulillah. Dokter Karissa ini seneng banget nih ngedengar pengalaman Ramadannya pertama kali dalam keluarga ya. Kebayang ini, aku dari tadi senyum-senyum aja nih, seru banget, pengennya mau ngobrol lebih lanjut, tapi ternyata waktunya dibatasi oleh waktu dokter. Maaf banget nih ya, kita sampai sini gitu ya. Terima kasih untuk pengalamannya. Oh ya, terakhir dok, karena kita kan pengennya generasi sehat, generasi kuat, paling enggak generasi yang kuat ini secara mentalnya seperti apa? Ini terakhir nih pertanyaan dokter Karissa. Iya, kalau di kami, doa kami saya dan abinya itu semoga ya anak-anak selalu bisa taat sama Allah dan Rasul gitu ya. Semoga anak-anak tuh berakhlak mulia seperti Rasulullah, itu doa kami. Jadi insya Allah dengan bekal tadi taat dan takut ya sama Allah, mencintai Rasulullah gitu ya, meneladani Rasulullah, insya Allah mereka bisa menghadapi fitnah dunia yang makin jahat ini gitu. Itu sih saya sama abinya megangnya itu aja gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pengalaman hari ini banyak banget.
sharing sesi Baru cerita pertama cerita di sini Mbak Veta. Baru cerita pertama kali di sini nih. Oh, Masya Allah. Tentang Ramadan anak-anak ya. Pertama kali ya. Lengkapnya. Iya seru, soalnya saya sendiri seru banget mendengar pengalaman. Biasanya pengalaman orang itu akan kita dapat sebagai, kita nggak bisa mengalami hal yang sama ya dokter ya, tentu nggak bisa karena kita masing-masing punya jalannya masing-masing. Tapi ada insight yang bisa kita ambil gitu loh. Ini banyak banget insight-nya gitu, catatan aku nih banyak banget isinya gitu ya. Semoga jadi inspirasi bagi ibu-ibu hebat yang lainnya, menguatkan generasi ya dari anak-anak kita, agar gimana syariat tertancap kuat dalam hati mereka gitu. Semoga anak-anak Dokter Karissa juga menjadi anak yang salihah, amin. Kemudian sekeluarga, bukan cuma di dunia sekeluarga, tapi sekeluarga masuk surga, amin. Nah, salam ke anak-anak Dokter Karissa ya. Allah disampaikan salam dari ibu hebat. Amin, insya Allah. Salam, kalau boleh pelukin satu-satu, aduh kayaknya gemes deh. Kalau boleh. Ritual. Kali-kali nanti kita ketemu bareng ya, semoga ada kita ketemu bukan online aja, nanti kita offline. Semoga Allah menjodohkan kita untuk itu di masa yang akan datang ya. Terima kasih Dokter Karissa, barakallahu fiik. Salam untuk anak-anak, sehat-sehat juga. Ini Ramadannya mulai panas ya ini. Ya semoga anak-anak juga sehat, kuat udah 1 bulan puasa ini. Ya oke. Insyaallah. Terima kasih. Jazakillah khair dokter. Jazakillah khair, Mbak Veta semuanya. Ya.